Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wasa wa ahata bikulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan 'adqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'il huquqil qana. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Baitul Mukminin yang dimuliakan Allah. Hari ini 27 Rajab bertepatan dengan hari Jumat. Ketika dua kemuliaan, keutamaan itu bertemu, hari Jumat itu kita kenal sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari. Yang kedua, 27 Rajab itu kita kenal ketika Rasulullah SAW itu diundang untuk meninggalkan bumi yang rendah menuju ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Itulah Isra dan Mi'raj. Ketika dua keutamaan berjumpa, ketemu seperti ini, Islam menyebutnya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah sebabnya sejak tadi malam sampai terbenam matahari sebentar, itu ajaran agama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak 3 hal. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang paling mustajab yang terdapat di hari Jumat, sejak malam Jumat tadi malam hingga terbenamnya matahari sebentar, ulama berbeda pendapat. Tetapi semua sependapat bahwa keutamaan itu ada, mulai dari malam Jumat atau kemarin terbenamnya matahari di Kamis masuk waktu maghrib hingga nanti terbenam matahari di hari Jumat, itu ada keutamaan tempat atau waktu terijabahnya doa seorang hamba. Itulah sebabnya ketika dua keistimewaan ketemu seperti ini, kita dianjurkan melakukan 3 hal. Yang pertama, perbanyak doa yang tulus. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuijabah. Dengan bahasa apapun, kamu berdoa dengan bahasa Bugis, bahasa Makassar, atau bahasa apa saja. Karena Allah mengatakan, saya adalah samudra bahasa dan saya lebih suka kalau kamu berdoa dengan bahasa hati. Jadi perbanyak doa mulai subuh atau tadi malam sampai terbenam matahari sebentar di hari Jumat. Boleh jadi ada di antara kita berdoa dikarenakan ada penyakit yang tak kunjung sembuh, atau ada di antara kita yang belum bisa melunasi utang, atau ada di antara kita seperti yang selalu kita minta dalam doa-doa kita, kita ingin keturunan kita menjadi penghias pandangan kita, penyempurna kebahagiaan kita. Atau yang paling sederhana, kita semua ingin agar supaya insya Allah kita tetap dalam petunjuk Allah dan berakhir dengan husnul khatimah. Doa yang tulus. Yang kedua, perbanyak selawat cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena dengan selawat kita akan menjadi orang yang berada di hadapan Rasul dan ada dalam cacat tatanan Nabi, termasuk hamba atau orang yang paling dekat dengan Nabi. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang berselawat kepadaku, atau siapa di antara kamu yang ingin dekat denganku, mereka harus memperbanyak selawat kepadaku. Jadi memperbanyak selawat kepada Nabi kita sebut dengan salawat cinta Rasul. 2.
Yang ketiga, kebetulan ini kita juga masih dalam bulan Rajab. Bulan Rajab itu dikenal dengan Syahrul Istighfar. Jadi yang kita perbanyak adalah istighfar di bulan Rajab ini. Ketika dua yang saya katakan tadi, dua peristiwa utama berjumpa, maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau Nabi mendapat undangan untuk Isra Mi'raj dari bumi yang rendah ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, maka untuk kita boleh jadi doa-doa kita itu terijabah pada hari ini sampai terbenamnya matahari. Isra Mi'raj saya sebut bukan aksesoris, bukan seremonial. Ibu-ibu pasti tahu, bapak-bapak juga. Kalau yang kita sebut aksesoris itu adalah tambahan, pelengkap untuk memperindah penampilan. Tas, cincin, gelang, kalung, HP, itu aksesoris. Kita mau Isra Mi'raj tidak seperti itu. Jangan kita jadikan dia aksesoris, ya, pelengkap untuk sekedar supaya kita diketahui kita juga adalah orang Muslim yang taat, lalu kita peringati Isra dan Mi'raj. Jadi dia bukan aksesoris, dia bukan seremonial. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Mari kita lihat ketika kita bicara tentang Isra dan Mi'raj. Agak putus-putus gimana kita ini Pak Anto. Ya. Boleh jadi baterainya Pak Anto ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj selalu makasih Pak. Ya. Kalau kita bicara Isra Mi'raj selalu kita kaitkan dengan tiga hal. Pertama, kita kaitkan dengan sholat, karena dalam satu riwayat perintah sholat itu diterima Nabi ketika dia Mi'raj, sholat. Yang kedua, dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Allah ingin mengokohkan keimanan Rasulullah SAW menghadapi tantangan itu. Dua. Dan yang ketiga, dengan Isra Mi'raj itu selalu muncul berkaitan dengan ujian keimanan. Apakah iman kita tunduk pada akal atau akal kita sepenuhnya tunduk pada wahyu? Tiga. Itulah sebabnya menyikapi Isra Mi'raj ini juga ada tiga tipologi di kalangan masyarakat. Mari kita lihat. Tipologi yang pertama adalah mereka yang menerima seluruh. Jadi dia dengar dan dia laksanakan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami percaya. Kami laksanakan. Semua. Itu tipologi pertama. Menerima Isra Mi'raj itu dan meyakini itu terjadi. Tipologi yang kedua itu diwakili oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengingkari bahkan menuduh Rasul itu pendusta. Bagaimana mungkin katanya orang yang belum panas bekas tempat tidurnya, belum hilang panasnya, itu bisa melakukan perjalanan dari Makkah ke Sidratul Muntaha. Tidak mungkin. Itu pendusta besar. Itu diwakili oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Tipologi yang ketiga adalah diwakili Abu Ubay bin Ka'ab, orang munafik yang kalau berkumpul dengan orang-orang muslim dia juga seperti orang muslim. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang di luar Islam, dia membenci Islam. Ini yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Tipologi yang ketiga, orang-orang munafik. Jamaah sekalian, karena itu dalam kaitannya dengan sikap terhadap Isra Mi'raj, mari kita lihat. Ketika saya mencoba untuk melihat apa spirit Isra Mi'raj itu, kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Ketika Allah itu mengingatkan dan menginformasikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jemaah, saya kasih merah itu kata asra dengan bi'abdi. Isra Mi'raj itu berdasarkan informasi ayat ini, asra itu adalah perjalanan fisik yang dilakukan di malam hari. Itu asra. Perjalanan fisik dilakukan di malam hari. Jadi bukan mimpi, bukan pengalaman batin. Jadi sekali lagi saya katakan, dia perjalanan fisik yang dilakukan di malam hari, bukan pengalaman batin, bukan mimpi. Karena makna zahir asra itu menunjukkan adanya perpindahan tempat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu nyata, pindah dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi perjalanan yang dilakukan Nabi itu tidak berupa rohani saja, tetapi ruh dan jasad. Asra menunjukkan bahwa itu adalah perjalanan fisik yang dilakukan di malam hari. Abdi itu, jadi Allah tidak menggunakan kata Muhammad, Allah menggunakan kata abdihi, ya. Hamba. Jadi hamba itu juga maknanya itu adalah manusia secara utuh, roh dan jasad. Kalau Allah mengatakan atau menunjukkan bahwa itu adalah hanya perjalanan rohani saja, maka Al-Quran harus memberikan keterangan, informasi dengan memberikan pembatasan secara konkret. Maka Allah menggunakan kata abdi ini, itu menandakan bahwa perjalanan itu dilakukan secara jasmani dan rohani. Dia masuk dimuliakan Allah. Karena itu asra juga itu. Ini ada kata laila, malam hari. Malam itu kalau bahasa agama identik dengan kegelapan malam. Ini kita masih berada di ujung malam, di menjelang pagi. Identik dengan kegelapan. Tetapi di situ menawarkan keheningan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW ketika diundang untuk melakukan Isra Mi'raj, maka umat Islam secara pribadi, semua kita yang ada di Masjid Baitul Mukminin ini mendapat undangan secara personal oleh Allah. Untuk apa? Melakukan Isra, perjalanan yang harus menepis godaan hak nafsu yang berupa kenikmatan tidur, kenikmatan ragawi yang disertai dengan buaian mimpi. Semua kita dapat itu. Panggilan untuk melakukan Isra setiap malam. Jemaah sekalian, kajian psikologi menyebutkan bahwa mereka yang membiasakan diri bangun di malam hari, kemudian dia merenungkan makna dan tujuan hidup dengan pikiran dan hati yang jernih, niscaya akan memperoleh apa yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritualnya semakin tinggi. Kalau kecerdasan spiritual seseorang itu semakin tinggi, maka niscaya dia akan mampu menghadapi gelombang kehidupan yang seringkali tidak bersahabat. Kenapa? Karena kecerdasan spiritual yang dimiliki, dia senantiasa tersambung dengan pemilik kesucian, pemilik kekuasaan. Dialah Allah. Kasih sayang mengalir kepadanya. Agama menawarkan kepada kita untuk memperoleh kecerdasan spiritual itu atau membuat kecerdasan spiritual itu semakin tajam. Agama menyebutkan lakukan Isra dengan cara bangun di malam hari, bersikir sembari senantiasa untuk melakukan
apa yang kita sebut dengan bermunajat dan mengoreksi kehidupan kita, memohon petunjuk kepada Sang Pemilik hidup. Jadi bangun di malam hari, itulah sholat. Sholat lail, sholat malam. Ternyata, maka saya katakan spirit Isra Mi'raj itu sangat relevan kepada siapa saja yang membutuhkan pencerahan rohani, pencerahan hati, agar supaya dia tidak terjebak pada godaan kehidupan yang mengarah kepada hedonisme, kesenangan hidup duniawi semata. Siapa yang membiasakan diri bangun di malam hari, niscaya Allah memberikan apa yang disebut dengan ketinggian kecerdasan spiritual. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Karenanya dalam kaitannya dengan Isra itu sebenarnya Rasulullah SAW menawarkan kepada kita metodologi pembebasan. Siapa yang ingin bebas dari kungkungan kehidupan duniawi yang seringkali dia terjebak pada sekat-sekat kebutuhan material, kesenangan hidup duniawi, jabatan, popularitas, semuanya, supaya kita tidak terjebak di situ. Rasul menawarkan metodologi pembebasan. Mi'raj, keluar dari rutinitas yang mengarah kepada kehidupan hedonisme, menuju kepada ketinggian spiritualitas yang berisi tentang kebijaksanaan, wisdom. Itu tawaran Nabi. Lakukan itu supaya jangan terjebak pada sekat-sekat yang mengungkung kita. Maka tawarannya adalah lakukan sholat malam. Sholat malam yang kita lakukan itu, apalagi kalau sholat malam itu kita lakukan dengan baik, tertib, insya Allah itu akan semakin mengubah orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita sudah semakin tinggi, orientasi hidup kita semakin holistik, orientasi hidup kita membuat kepribadian kita semakin mantap, sehingga pelakunya akan mampu membedakan mana yang abadi, mana yang palsu, mana objek-objek kejaran duniawi yang sifatnya sementara dan mana selamanya, mana yang haram, mana yang halal, bisa dibedakan. Kenapa? Karena dia senantiasa tersambung dengan pemilik kesucian, dialah Allah. Karena dia selalu mengatakan di Allah itu. Itu dalam kaitannya dengan Isra. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu Rasul pada saat melakukan Isra Mi'raj itu, ketika Rasulullah Mi'raj itu, Rasul berada, nanti kita bahas pada ayat berikut, di ayat surah An-Najm 13-17. Kita lihat dulu ini. Kenapa dalam surah ini? Jadi surah Al-Isra ayat 1 oleh para ulama ini menyebut ini adalah tahap pertama Mi'raj. Tahap pertama Mi'raj. Ini surah Al-Isra ayat 1. Allah menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa yang disebut masjid? Bukan minal Makkah ila Palestina. Tetapi yang disebut Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan minal Makkah ila Palestina. Ini menunjukkan Allah mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan setiap muslim, masjid itu mempunyai peranan yang sangat penting. Masjid, termasuk masjid kita, Baitul Mukminin, dia memiliki peranan yang sangat penting. Perhatikan bagaimana salah seorang sosiolog Islam, Imam Syafi'i, itu bisa membaca kondisi masyarakat Islam di suatu tempat hanya dengan melihat masjidnya. Masjid dengan jamaah, Imam Syafi'i bisa mengetahui kondisi masyarakat Islam di tempat itu. Suatu ketika Imam Syafi'i dengan muridnya melakukan perjalanan, karena hari malam sudah datang, hari sudah gelap. Dia bilang sama muridnya, kita bermalam di tempat ini, besok kita lanjutkan perjalanan. Tapi ketika Imam Syafi'i dan muridnya sholat berjamaah, habis salam, berdoa, kemudian dia katakan, kita lanjutkan perjalanan. Muridnya bilang, Ustaz, tidakkah tadi Ustaz bilang kita bermalam di tempat ini? Imam Syafi'i bilang, iya, tapi sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kenapa? Tidak kau perhatikan masjid yang kita tempati sholat ini, coba tidak terurus,
buram, kotor. Sementara rumah di seputarnya itu mewah, mentereng. Apa kata Imam Syafi'i? Itu pertanda masyarakat Islam di tempat ini malas bersedekah, tidak mau berderma dengan melihat masjid. Lalu dia kata, tidak kau lihat masjid yang kita tempati sholat? Jarang, bengkok-bengkok. Apa kata Imam Syafi'i? Itu pertanda masyarakat Islam di tempat ini tidak kokoh persatuan dan kesatuannya, rapuh. Perhatikan, itu sama. Jadi melalui masjid dan jamaahnya, Imam Syafi'i Sosiolog bisa mengetahui kondisi masyarakat Islam di suatu tempat. Karenanya sekarang pada Jumat yang lalu Pak Haji Jamaluddin Muhammad mengundang saya. Saya katakan oke, karena di situ banyak pengusaha yang ingin agar supaya kajian-kajian kita lihat peran masjid. Saya katakan dari masjid harus kita mulai membangun peradaban. Bukan masjid tempat sholat semata, tapi masjid kita mulai membangun ekonomi umat itu dari masjid. Bukan berarti di situ kita jualan dan sebagainya, tidak. Supaya terinspirasi dengan masjid, supaya tidak menghalalkan semua cara hanya karena demi keuntungan ekonomi. Dari masjid kita bangun politik, pemerintah. Dari masjid kita bangun pendidikan. Harusnya masjid menjadi pusat peradaban. Di situ selanjutnya kita akan melihat seperti apa Islam menata kehidupan masa depan. Jangan sekalian, kita lihat televisi kemarin. Guru di Jambi itu dikeroyok oleh muridnya, dipukul ramai-ramai. Sekarang pertanyaan, ya, kenapa kita hidup dalam suasana teknologi tinggi, tapi zero dalam hal kesadaran akan kehormatan? Kita tidak hormat lagi kepada para guru. Ini alarm buat kita semua, orang tua, anak, dan kita seluruhnya. Kenapa kita hidup pada zaman yang kita sebut teknologi tinggi, tapi kesadaran akan penghormatan itu sangat atau hilang sama sekali. Padahal Islam kan mengatakan, didik anakmu, generasimu sesuai dengan zamannya, tapi jangan lupa jadikan Al-Quran sebagai kompas. Itu kan yang masuk dimuliakan Allah. Karena itu mari kita lihat. Jadi kalau tadi saya katakan sekali lagi kata Asra itu menunjukkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu roh dan jasad, dua-duanya. Bukan roh saja, bukan pengalaman batin, bukan mimpi, tetapi itu dibuktikan makna zahir dari Asra itu adanya perpindahan tempat yang nyata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Mari kita lihat lagi. Jadi tadi itu berkaitan dengan Isra. Ya. Kita lihat bagaimana Mi'raj. Kita lihat itu. Nanti baca surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 17 berkaitan dengan Mi'raj. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Dan sungguh Muhammad itu menyaksikan Jibril dalam rupanya yang asli di waktu yang lain. Kapan itu? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi Rasul menyaksikan Jibril dalam rupanya yang asli. Dia langsung melihat Jibril itu. Nah, nanti kita lihat kenapa ada penyebutan Sidratil Muntaha. Begitu juga ini. An-Najm 15. Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Lalu kita lihat lagi di ayat 16. Is yaghsha sidratal ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang melingkupinya, maka di ayat 17, mazagal basar wa ma tagha, tidak menyimpang dan tidak melampaui. Mari kita lihat analisis. Kenapa penyebutan Sidratul Muntaha, penyebutan Jannatul Ma'wa? Itu menandakan bahwa ini adalah tempat-tempat yang konkret, yang diindra. Berarti Nabi menyaksikan secara indrawi, pandangan mata, berarti fisik. Ya, jadi Jannatul Ma'wa, Sidratul Muntaha. Ya. Lalu dipertegas lagi dengan yang
mazagal basar wa ma tagha, tidak menyimpan dan tidak melampaui. Ini penegasan bahwa apa yang disaksikan oleh Nabi itu adalah persoalan indrawi dengan mata, pengamatan dengan mata, bukan dengan pengalaman batin, bukan dengan mimpi, tapi dengan nyata. Nah, sekarang kita pahami, kalau kita seperti itu, kita lihat yang tadi dalam kaitannya dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Al-Muntaha itu tujuan akhir. Oleh para pengikut dan pengamal tasawuf, dia bilang, sekiranya kami seperti Nabi sudah tiba pada Sidratul Muntaha, kami tidak pulang lagi kembali. Untuk apa? Sidratul Muntaha itulah tujuan akhir manusia. Al-Muntaha tujuan akhir. Jadi nanti juga kita lihat sekarang ini Al-Quran satu demi satu membuktikan apa yang dulu itu didustakan, termasuk Isra Mi'raj. Nanti insya Allah akan ceramah di Pak Majid ya, kumpulan teman-teman di PLN, kebetulan mengambil tempat di PIB Bosowa. Nanti saya kaji di situ berkaitan kenapa laut setiap malam itu minimal 3 kali meminta kepada Tuhan, minta izin untuk menenggelamkan manusia dan daratan, karena dia sudah tidak tahan melihat kemaksiatan yang dipertontonkan oleh manusia. Tapi Tuhan mencegahnya, jangan kamu tenggelamkan. Kenapa? Karena sifat Allah ada yang namanya Jamaliyah dan Jalaliyah. Coba lihat nanti Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 2. Jalaliyah, kemapanan perkasaan, kekuasaan, kebesaran. Jamaliyah, keindahan, anugerah dan rahmat. Asmaul Husna jauh lebih besar sifat Jamaliyah daripada Jalaliyah. Kasih sayang Allah lebih banyak daripada kemahaperkasaan. Ya, mari kita lihat ini. Al-Muntaha tujuan akhir. Itulah sebabnya digambarkan seperti ini. Ketika Rasul itu melakukan Mi'raj, itu sebenarnya dalam kajian Rasul berada pada puncak eksistensi kosmologis. Apa maknanya? Dia berada pada satu titik yang paling tinggi, tujuan akhir. Sehingga Rasul menyaksikan kebesaran Allah itu, melihat makhluk semua ini seperti kalau kita ibaratkan ikan di dalam akuarium. Ikan di dalam akuarium itu rombongannya, itu kalau dia berenang apa, dia mengira itulah pusat jagat raya di dalam akuarium. Tapi ketika akuarium itu dilempar ke laut, tidak ada artinya itu akuarium. Ternyata dia sangat kecil. Seperti itu penyaksian Nabi ketika dia berada pada puncak eksistensi kosmologis. Semuanya kecil. Maka perhatikan apa yang dialami Nabi pada saat Rasul Mi'raj. Jibril bilang, Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Cahaya Tuhan itu begitu kuat. Kalau saya mendampingimu, pasti sayapku terbakar. Nur ala nur, kecepatan cahaya. Dan sekarang sudah bisa dibuktikan, Pak Majid PLN. Kecepatan cahaya itu berapa? Ternyata semakin tinggi dimensi itu, maka semakin kuat gitu. Dalam kaitannya dengan dia, kecepatan cahaya ini terkalahkan nanti pada Sidratul Muntaha. Muntaha itu tujuan akhir. Itulah sebabnya kenapa saya sebutkan tadi bahwa itu dengan jasmani dan rohani, karena siapa saja. Karena itu berkaitan dengan seperti seseorang yang sudah membersihkan diri. Kalau kita dengar riwayat klasik, kan Nabi sebelum melakukan Isra Mi'raj dibersihkan hatinya, dibersihkan semua kotoran. Itu menandakan apa? Orang yang senantiasa mau membersihkan hati dan pikirannya, insya Allah dia akan dekat dengan Allah. Jadi pada saat Rasulullah Mi'raj didampingi oleh Jibril, Jibril bilang, Rasul, lanjutkan perjalananmu. Cahaya Tuhan begitu kuat, sayapku akan terbakar. Rasul melakukan perjalanan itu. Tetapi kalau saya sebutkan seperti ini, orientasi pikiran kita jangan menganggap bahwa Tuhan itu berada di suatu tempat. Jangan menganggap seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terikat oleh waktu, ruang, dan tempat. Ya, saya cuma memberi gambaran saja supaya bagaimana itu bisa dipahami dengan mudah. Ya, ketika Rasul melakukan Mi'raj itu diperlihatkan kepadanya
tanda-tanda kebesaran seperti ayat tadi. Apa kata Rasul? Itulah yang keluar dari mulut Rasul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dia katakan segala keagungan, segala kebesaran, segala kemahasucian, segala kesempurnaan itu hanya milik Allah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Luar biasa bahagianya Nabi ketika disambut oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai Nabi. Tapi Rasul tidak puas hanya dengan dirinya sendiri. Ingin sekali Nabi semua umat Islam juga mendapat salam seperti kita. Makanya tahiyat kita dilanjutkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semua kita mendapat salam dari Allah. Ketika dialog itu terjadi, malaikat para pemikul arasy itu menyaksikan dialog Tuhan dengan Muhammad. Apa kata mereka? Mereka hanya mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan dan Muhammad itu adalah Rasul. Itu penyaksian malaikat dan itu kita baca dalam tahiyat. Jadi Nabi mengagumi semua kebesaran Allah dengan ucapan tadi. Itulah sebabnya kita sebut Mi'raj itu adalah Mi'rajnya. Jadi salat itu adalah Mi'rajnya orang-orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi Mi'raj itu bukan hanya dominan dimiliki oleh Jibril dan Muhammad SAW, tapi Mi'raj itu juga diperuntukkan oleh semua manusia. Bukankah Allah menciptakan kita semua ini dengan ruh ilahiyah? Setiap insan, ruh ilahiyah senantiasa rindu untuk menyatu dengan Allah. Semua kita rindu, tapi dia terbatas, dia tersekat oleh kepentingan-kepentingan kita yang sesaat, kecintaan kita pada dunia, ya, pada popularitas, pada semua yang kita cinta. Itu yang menyebabkan kita terhalang untuk dekat kepada Allah. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Jemaah sekalian, kalau kita sudah salat, kita di atas sajadah, maka kita sudah meninggalkan masjid Baitul Mukmin, kita sudah meninggalkan kompleks Pemda, kita sudah meninggalkan Makassar, kita sudah meninggalkan Sulawesi Selatan, kita sudah meninggalkan Indonesia. Mi'raj. Itulah sebabnya ajaran agama mengatakan, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, melihat seluruh kebesaran Allah dengan mata batinmu. Makanya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, informasikan kepada kami tentang sholat. Apa kata Nabi? Kalau kamu mau tahu tentang sholat itu, maka pertama, sempurnakan wudukmu. Wuduk, sempurnakan wuduk. Kamu tahu tentang rukuk, maka rukuklah kamu dengan menutup dua lututmu dengan telapak tanganmu. Kalau kamu sujud, maka rapatkan dahimu di atas tanah. Kalau kamu sholat, bayangkan bahwa sholat yang kamu lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Maka niscaya itu menjadi mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Karena itu, kenapa Rasul pulang ketika berada di Sidratul Muntaha? Tidak seperti pandangan para sufi. Kalau kami sudah di situ, kami tidak pulang lagi. Untuk apa? Itu sudah tujuan akhir setiap orang. Tapi Nabi pulang. Itu menginformasikan kepada kita supaya Nabi kembali untuk membagi rahmat itu. Makanya seorang muslim setelah dia selesai sholat, jangan tinggal di atas sajadah bertebaran. Khususnya di hari Jumat dikatakan, ya, fasa qudiyatis sholatu fantasiru fil ard, bertebaran kamu di muka. Jangan tinggal di tempat sujudmu. Bagi itu rahmat. Karena kita adalah melanjutkan misi kenabian. Nabi diutus 3 misi. Mengajarkan kepada kita amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan tentang halal haram, dan yang sering kita lupa, Nabi diutus untuk membebaskan manusia dari belenggu yang meninding mereka. Itu yang sering kita lupakan. Karena itu umat Islam sebagai pelanjut misi kerasulan, misi kenabian, maka dia harus memberi petunjuk setelah dia mendapat petunjuk.
Dia harus senantiasa memperbaiki masyarakat setelah dia memperbaiki diri. Tidak boleh tinggal di atas tempat sujud. Ya. Jemaah sekalian. Karenanya sekali lagi, ya, di ayat surah An-Najm ayat 17 ini penegasannya. Masadal basar wa ma tagha. Pandangan Nabi, penglihatan Nabi tidak menyimpang dan tidak melampaui. Itu menandakan bahwa Nabi melihat secara indrawi, dengan fisik, dengan mata. Jadi Isra Mi'raj itu adalah, saya katakan, kalau tadi Isra itu adalah Mi'raj yang pertama, maka Mi'raj itu adalah Mi'raj yang kedua. Jadi Isra yang pertama itu adalah Mi'raj pertama, Isra itu adalah Mi'raj pertama, Mi'raj itu adalah perjalanan yang kedua. Ketika Nabi naik ke ketinggian, tempat yang tinggi, ya, dalam kaitan itu maka kita bisa saksikan ketika Nabi melakukan apa yang disebut dengan pendakian spiritual, dia naik ke tempat yang tinggi, ya, maka kita lihat penyebutan-penyebutan ini. Jadi Jannatul Ma'wa, Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa. Jadi itu semua menunjukkan bahwa Nabi melakukan itu secara fisik dan rohani, ruh dan jasad, bukan ruh saja. Lalu pasti kita bilang, bagaimana khususnya teman-teman dari PLN, bagaimana bisa itu kecepatan cahaya saja sekian? Iya, karena kita senantiasa berorientasi bahwa itu sesuatu yang seperti tadi, sikap kita menerima Isra Mi'raj. Lihat itu tipologinya, mau sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, atau mau sama Abu Jahal, Abu Lahab, atau mau sama dengan Abu Ubay bin Ka'ab. Kemunafikan. Kita mau pada model yang pertama, yakin dan laksanakan, kita percaya itu. Maka saya sebut Isra Mi'raj bukan aksesoris, bukan seremonial, tapi Isra Mi'raj itu adalah pencerah hati dan rohani untuk memperkokoh keimanan. Jadi semakin banyak kita mengingat tentang kenapa di dalam Isra Mi'raj digambarkan tentang surga dan neraka, supaya dalam kehidupan kita kebaikan dan keburukan itu selalu adu kekuatan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, ya. Allah mengilhamkan kepada dalam hati setiap orang fujur, ya, dan ketakwaan, keburukan dan ketakwaan. Jadi itu saling merebut pengaruh, ya. Maka beruntung mereka yang mensucikan jiwanya, ya, senantiasa mensucikan jiwanya. Saya kira ini jamaah subuh dimuliakan Allah. Sekali lagi, hari ini dua keutamaan bertemu, 27 Rajab dan Sayyidul Ayyam. Kita dianjurkan memperbanyak doa di dalam situ. Saya titipkan satu doa untuk kita. Saya kira senantiasa kita baca, ya. Senantiasa kita baca karena ini berkaitan dengan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahr Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifzil lisan wa gaddil basar wa la taj'al hattana minhu ju'wal atas. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tolong kami untuk puasa dan sholat malam, serta menjaga lisan dan menundukkan pandangan. Jangan jadikan puasa menjadi hanya lapar dan haus saja. Oleh-oleh kita untuk subuh ini dalam kaitannya dengan akhir Rajab, 27 Rajab, Jumat terakhir di bulan Rajab. Saya kira demikian, ya Mas sekalian. Ada Pak Majid ya, insyaallah Pak Majid sebentar 8.30 kita di pantai Bosoa, ya. Nanti kita kaji dalam kaitannya dengan seperti apa, karena itu adalah hobi kita di laut. Laut, ya. Seperti tadi hadis Nabi itu menyebutkan, meskipun banyak yang mengatakan itu adalah lemah, tetapi setiap malam pada saat gelombang pasang itu datang, itu ombak sebenarnya minta untuk menenggelamkan manusia karena kemaksiatan.
Tapi Allah mengatakan, jangan dulu, cegah. Kenapa? Karena Allah masih melihat, orang tua masih sujud, orang ibu-ibu itu masih menyusui anak, maka pending itu kemurkaan. Saya kira itu yang masuk dimulakan Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.